Engkau kekuatan kami, Engkau yang mengerti memahami kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami. Kami bangga punya Allah yang adalah kepala gereja, yang akan senantiasa menolong memberkati kami. Tuhan, dunia boleh berubah, segala situasi silih datang berganti, tetapi Engkau tetap Allah yang memegang tangan kami senantiasa. Bapa di surga, kami rindu saat ini Bapa, Engkau melawan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuang yang sia-sia dari hati kami ruangan ini dan pendengaran kami. Biar Engkau yang ditinggikan, hamba hanya sebagai alat. Kami semuanya mau siap menjadi pendengaran roh-Mu. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih jadi pemuji yang boleh sama kita diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar Bapak Ibu dari Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Namun nats kita dari Sinode menghendaki kita membaca dari ayat yang ke-11 saja sampai ayat 16, tetapi nanti bisa kita amati dalam satu Yeriko ini. Halaman 233 jika sudah menemukannya, kita akan membacanya bergantian. Kita ayat yang ke-11, kedua yang ke-12 sampai yang ke-16 dicatat sama-sama. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dikembang-kembangkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, bersama daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, gereja kita ini saya lihat gambar fisiknya, tapi bagaimana dengan tubuh Kristus di dalamnya? Saudaraku, jika kita pergi ke pelabuhan nelayan, nah beta hanya lewat, tidak terlalu tahu di mana tempat-tempat asli, tapi yang saya lihat dari Kalimantan itu ada namanya kawasan Eri Nusanile. Di mana ya? Saya pernah dengar. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui, Pantai Pasar Mardika, kawasan Gudang Arang, PPI Pasar Arumbai, daerah Tolehu dan Liang. Ya, kalau sering saya lewat ada di sana. Kita lihat ada banyak, bahkan perahu-perahu nelayan yang ada di sana. Ini salah satu perahunya yang saya ambil di kemarin. Nah, tahu tidak Bapak Ibu Saudara, jika perahu itu mau maju atau mau menangkap ikan, dengan ada beberapa hal di dalamnya, perahu itu butuh nakoda atau orang yang membawa perahu itu dengan mesin dengan dayung. Terus dikatakan butuh awak, butuh semua alat termasuk kalau ada mesin.
maksudnya benda itu, tapi butuh orang-orangnya, butuh juga mesin atau butuh dayung dan seterusnya. Nah, jika tidak ada kemudi, perahu tidak bisa dikendalikan. Itulah dikatakan bahwa gambaran sederhana tentang gereja, tentu tidak sepenuhnya ya, tapi Bapak sudah gambaran. Bukan hanya gedung atau organisasi yang seperti di awal slide, tapi sebuah tubuh yang hidup, di mana kita semua adalah bagian yang saling membutuhkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus yang kedua. Ini tradisi di sini, saya belajar juga mencarinya tadi kemarin. Tradisi Pelagando. Ada pernah ikut tradisi ini? Pernah ya? Dua negeri atau wilayah atau desa yang bersatu pada dasarnya dimulai dari perjanjian karena ada problem terus akhirnya harus membuat perjanjian saling menolong, saling menjaga, saling untuk kantong ini bersaudara. Apa dibilang satu selemping di patah dua ya, itu di sini di kami Sumatera saya ada, makanya itu indah. Bahkan kalau sakit itu tunat apakah nggak tahu apa gitu lah, apa ujung kuku ya, nggak maafkan pendeta terlalu paham, tapi maksudnya, nah Roma pasal 12 pun memang kalau tradisi Pelagando ini diikat dengan apa? Darah, dikatakan itu. Tetapi kita diikat perjanjian oleh darah Kristus, amin. Darah Kristus bukan darah manusia, walaupun ada kalanya darah manusia itu ya penuh keterbatasan, ada kelemahan, adanya pertikai lagi. Maka Roma pasal 12 sedapat mungkin kalau itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Gereja adalah tubuh yang hidup, maka tradisi Pelagando juga mengingatkan kita bahwa orang percaya bukan hanya bersaudara karena pela gandong tadi, tapi kita telah disatukan oleh darah Kristus menjadi satu tubuh yang hidup. Dan gereja ini, GMI Genesaret Ambon, adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Walaupun banyak tubuh Kristus yang lain, tapi kita bagian di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Maka kita akan belajar bagaimana arti gereja sebagai tubuh Kristus berdasarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 dan 1 Korintus 12 ayat 27 yang kita jadi kasih bimbing. Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai tubuh Kristus? Gereja adalah organisme hidup, bukan sekedar organisasi. Kita semua ada dalam organisasi, bukan? Secara gereja ada organisasinya. Maka sekretaris tadi malam WA saya, Pak, saya mau buat struktur organisasi gereja. Boleh nggak Bapak kasihkan sesuai dengan kata? Boleh seperti itu. Itu secara struktur. Tetapi pada dasarnya gereja adalah organisme atau pertumbuhan hidup di dalamnya, dan Kristus adalah kepala. Gereja adalah anggota-anggota tubuh yang saling terhubung. Setiap orang yang percaya adalah bagian penting dari tubuh itu, dengan karunia dan peran masing-masing. Maka dalam anggota tubuh kita, tentu Alkitab sudah menjelaskan dalam 1 Korintus, di Efesus juga, tidak mungkin mata berkata beta sini atau kaki, beta paling cemerlang kalau melihat. Tapi kita coba bayangkan, kalau tidak ada kaki, mata bisa berjalan sih. Dia bisa melihat, tapi tidak bisa berjalan ya. Nanti alien ya. Nah, maka dikatakan di sini konteksnya Paulus menulis pada jemaat di Efesus. Apa sih tujuannya? Kita melihat dulu dari segi konteksnya. Dikatakan jemaat di Efesus agar menjaga kesatuan dan tetap mengalami pertumbuhan rohani. Nah, yang namanya menjaga itu artinya ada kemungkinan. Maka ada usaha manusia supaya tidak tercerai-berai. Maka perlulah kita saling menjaga. Inilah jemaat Efesus. Di Korintus juga kita tahu bersama banyak bibit-bibit perpecahan. Di tengah keluarga pun banyak bibit-bibit
keterpecahan. Makanya pentingnya tubuh Kristus diingatkan ayat 11 sampai 12. Dikatakan di sini Kristus memberikan karunia pada gereja, rasul maupun juga dikatakan nabi, penginjil, gembala, pengajar. Gunanya untuk apa sih? Hanya perlengkapan? Untuk, bukan hanya memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan itu. Maka ayat 13 dikatakan tujuannya adalah mencapai kesatuan iman, pengetahuan akan anak Allah, dan tujuan yang terakhir sebenarnya kedewasaan penuh. Pertanyaan, kita boleh usia bertambah, semakin dewasa, tetapi iman, pengetahuan kita apakah semakin dewasa? Karakter kita apakah semakin dewasa? Inilah firman Tuhan mengingatkan kita. Maka ayat 15 menjelaskan siapa sih kepala gereja itu. Kepala gereja yaitu Yesus Kristus memberi perintah melalui firman-Nya, memberikan arahan melalui pengajarannya dan juga kitab suci, dan kehidupan, memberi kehidupan kepada tubuh itu sendiri. Tanpa Kristus sebagai kepala, gereja kehilangan arah. Tanpa Kristus yang akan memberikan tujuan dan memberikan kuasa, gereja akan kehilangan arah. Maka penerapannya, segala kegiatan, segala program dan keputusan di gereja dan seluruh orang percaya hendaknya tunduk pada otoritas dan kehendak Tuhan sang kepala gereja, bukan hanya keinginan manusia. Nah, ayat 14 ayat 16 ini saya melihat kita konteks eksegesi sedikit. Dikatakan gereja digambarkan sebagai tubuh yang bertumbuh di dalam kasih, di mana setiap bagian saling terhubung. Nah, bagaimana dengan kita? Katakan gereja itu harus saling terhubung, saling mengasihi, saling menopang, dan kepala tubuh itu adalah Kristus menghendaki semua berjalan dengan baik. Maka bagian yang berikutnya, kita adalah anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Dikatakan kita melihat kita adalah tubuh Kristus. Setiap anggota berbeda, tapi semua penting. Coba kita lihat di samping kiri kanan kita, tidak ada maksudnya beda enggak? Mukanya, rambutnya, pakaiannya, tentu semuanya berbeda. Apalagi kalau beda, pas melihat ada apa di sini, oh beda cara ngomongnya orang sini begini, oh beda orang dengan saya. Nah, kita semuanya pada dasarnya sebagai tubuh Kristus, tetapi walaupun kita berbeda, semua penting. Amin. Kita penting, saling membutuhkan. Maka dikatakan bahwa dalam konteks ini jemaat Korintus dan di jemaat-jemaat yang ada di Efesus diingatkan, jangan mau terpecah-pecah. Keluarga-keluarga Kristen jangan mau terpecah-pecah. Organisasi-organisasi Kristen jangan mau terpecah-pecah oleh beda. Memang ada perbedaan, tapi usahakanlah kita memiliki kesatuan. Paulus menegaskan kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita adalah anggota tubuh Kristus. Setiap anggota punya fungsi berbeda, tetapi semuanya penting dalam saling membutuhkan. Mereka yang bisa misalnya melakukan ini, tetapi ada yang saling melengkapi. Itulah tubuh Kristus. Berikutnya, penjelasan lebih dalam dikatakan anggota sebagai anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, berbeda-beda fungsinya, tetapi semuanya penting dan dimiliki oleh satu tubuh, yaitu tubuh Tuhan. Tidak ada anggota yang bisa berkata aku penting, dia tidak penting, atau aku tidak penting, dia yang penting. Tetapi sebagai tubuh Kristus, di dalam gereja dan di dalam keluarga, organisme yang hidup, kita semuanya saling membutuhkan. Bagaimana begini dengan saya? Apakah kita sudah punya peran masing-masing?
mendoakan, yang mengirim apa adanya, karena kita tubuh Kristus. Sehingga GWMI di sana boleh maju untuk membantu juga beberapa pengungsi-pengungsi yang lain dan bisa meringankan beban mereka yang menghadapi masalah yang sudah Desember yang lalu, banjir bandang dan kerusakan-kerusakan. Nah, berikutnya tujuannya apa sih? Sebagai tubuh Kristus itu tujuannya adalah pertumbuhan dan kesatuan. Mari baca sama-sama supaya kita paham. Apa sih tujuannya Kristus melayani kita dalam gereja? 1, 2, 3. Pertumbuhan dan berat apa sih? Berat sebenarnya. Untuk bertumbuh itu berat. Untuk kesatuan itu berat, walaupun sampai dari nilai-nilai bangsa kita. Seingat Pancasila yang silakan berapa tentang kesatuan? Sila ke-3. Kalau itu sudah meninggalkan sekolah dan lupa. Sila di kesatuan itu selalu dinyatakan, apalagi Alkitab, supaya kita bersatu. Tubuh yang sehat itu harus bertumbuh. Pertumbuhan gereja bukan hanya jumlah jemaat, tetapi pertumbuhan iman, pengetahuan yang benar, karakter yang dengan Kristus, kasih seperti kasih kepada setiap anggota. Maka kita akan pelan-pelan menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Tidak gampang dua kata ini, bertumbuh dan kesatuan. Kalau pohon mau bertumbuh itu butuh juga nutrisi yang sehat. Kalau pohon butuh air, apalagi kita sudah mendengar firman, maukah kita bertumbuh? Bagaimana kalau kita mau bertumbuh? Dikatakan yang mendengar tapi melakukannya. Jangan yang mendengar tapi tidak melakukannya, maka dia seperti melihat, dikatakan mukanya di cermin. 3 kali saya hari ini. Tapi setelah dilepas dari cermin, dia lupa bahwa dirinya begini dan sebagainya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran kita sebagai tubuh Kristus di tengah tantangan zaman? Tema kita besar lalu berbicara mengenai apa? Zaman dunia. Tetap teguh. Bagaimana peran kita sebagai tubuh Kristus di tengah zaman ini? Sebagai gereja, berdasarkan tantangan masa kini dan prinsip tubuh. Maka apa sih peran gereja sebagai tubuh Kristus di tengah tantangan zaman kini? Kembali saya ingatkan di khotbah kali ini, presiden kita aja waktu bicara dengan kepala-kepala pemerintahan, semua pemimpin-pemimpin di negeri ini kemarin itu berkata, dunia tidak baik-baik saja, bukan menakuti, dan akan ada begitu-begitu dan seterusnya, oda-oda siap segala kesusahan pergumulan. Tapi Alkitab bukan hanya presiden, Alkitab sudah mengajarkan kita pun akan menghadapi goncangan, kita akan menghadapi tantangan persoalan. Tapi bagaimana peran kita di akhir zaman ini? Yang pertama, menjadi saksi yang hidup di tengah perpecahan sosial, menjadi saksi yang hidup di tengah zaman, di tengah organisasi, di tengah keluarga, di tengah pemerintahan. Kita dengar juga di pemerintahan kita kemarin itu ada nggak mulai pilih perpecahan antara para pemimpin di mana-mana, apalagi dalam gereja. Iblis paling senang menabur damai atau menabur kebencian. Itu yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang kita salah komunikasi. Misalnya, saya melihat seseorang, anggap saja di mana istri saya, dia hari ini cemberut. Jadi, dia kemudian bilang, jadi gak suka kita. Padahal belum tentu. Nah, inilah kadang-kadang iblis membisikkan iyo, kayaknya iyo. Tapi tambah-tambah mungkin ada suara-suara lain. Tetapi kita yang mau memiliki peran dalam gereja yang sedang bertumbuh dan mau mencapai kesatuan, jadilah saksi. Nilai-nilai apapun juga yang membuat kita berbeda, iya, tetapi yang membuat kita mau terpecah-pecah, mau mengadu domba, menyebabkan ketegangan. Di daerah ini ada juga ketegangan konflik itu tidak selesai. Di daerah apa? Ya ini apakah nggak ketahuan
sedapat mungkin. Dikatakan menjauhi konflik, menjauhi, tapi kejar kedamaian, kejar kasih, dan sedapat mungkin kita tidak mau bermusuhan dan saling menjatuhkan. Ingat kemarin dalam perannya juga Pak Prabowo bilang, di tengah dunia saya berkata 1.000 kawan itu kurang bagi beta, tetapi 1 musuh itu sangat berlebihan. Mengapa ungkapan itu disampaikan? Dia ingin menjaga kesatuan di bangsa ini. Tetapi dalam gereja, mari kita memiliki peran juga yang sama untuk saling mengasihi. Jangan mau saling menggigit dan menelan, kata firman. Kalau kalian saling menggigit dan menelan, habis dari mengasihi. Berikutnya dikatakan peran kita di tengah dunia saling menopang seperti anggota tubuh. Maka tangan tidak bisa berkata, saya tidak butuh kepala. Coba, kalau kepala kita hilang, bagaimana caranya? Aneh, tetapi itu tidak akan bisa berjalan. Nah, contoh saat banjir, saat pergumulan kita saling membutuhkan. Ya kayak kemarin itu, Pak Pendeta Asa sebagai bendahara dari Mangil Sumatera 8 dikatakan terima kasih ya dengan tulus sampaikan kepada jemaat Tuhan karena terkumpul kita lebih saya lupa rupiahnya, tapi sudah terkumpul itu menolong saudara-saudara terutama GMI yang ada di sekitar Sumatera. Nah, kenapa kita butuh itu? Karena di dalamnya kita tidak mampu sendiri. Gereja harus saling membantu, tubuh Kristus harus saling membantu, menjadi agen pemulihan di masyarakat. Allah menghendaki kita menjadi agen untuk memulihkan, mulai dari diri kita dipulihkan, maupun juga sekeliling kita, menunjukkan kasih kepada Kristus melalui tindakan yang nyata. Banyak hal yang perbuatan-perbuatan nyata. Jangan sampai kita pun menjadi batu sandungan. Maka bagaimana peran kita yang pertama menjadi model kesatuan di tengah perpecahan. Mazmur 103 tadi berkata apa? Sungguh alangkah baik berusianya. Tapi walaupun pemasukan sesungguhnya, tetapi iblis kita akan berusaha. Saya berusaha supaya gereja terpecah-pecah, supaya masing-masing keluarga terpecah-pecah, supaya bangsa negara ini juga suku-suku terpecah-pecah dan seterusnya. Maka peran kita, mari kita belajar tengah zaman ini dalam bermedia sosial ini kita bijak dalam kita kehidupan sehari-hari menjaga persatuan lebih penting. Banyak isu yang kita dengar, tapi kita pun jangan terpancing dengan semuanya. Berikutnya peran menjadi model kesatuan itu adalah dikatakan aksi tubuh Kristus untuk kita. Objeknya itu Kristus sentris. Apa? Apa itu Kristus sentris? Berpusat kepada Kristus. Apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan dan kita lakukan, apakah ini memuliakan? Apakah ini dapat memuliakan Kristus? Bukan individu atau egosentris. Tantangan zaman individualis ada di mana-mana. Aku bisa kok. Urusanmu. Beta mampu. Itulah kadang-kadang tantangannya di zaman sekarang. Individualis. Tapi tubuh Kristus mengajarkan 1 Korintus 12:26. Anggota tubuh tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan saat satu anggota tubuh menderita, semua yang harusnya ikut menderita. 1 Korintus 12:26. Ketika ada jemaat sakit, kita mendoakan, yang bisa menjenguk, yang bisa membantu, itu adalah aksi dari tubuh Kristus. Ada yang kesulitan ekonomi, kita saling bantu sesuai dengan kemampuan. Pelayanan diakonia adalah nadi tubuh yang sehat itu. Kenapa pelayanan diakonia perlu? Karena membantu. Pelayanan firman sudah dilakukan, tapi juga pelayanan kepada sesama.
Maka di dalam gereja mula-mula diangkatlah diaken, diangkatlah orang-orang yang mengurus para janda dan para orang miskin dan orang berlanda. Maka peran berikutnya menjadi saluran kebenaran di tengah banjir informasi. Kita tidak banjir air walaupun hujan Pak di sini tidak terlalu begitu kota banjirnya seperti itu ya. Tetapi banjir informasi ya Pak ya. Bagi yang punya handphone pasti tahu informasi itu banyak datang silih berganti. Tapi ingat, tidak semua informasi itu benar. Banyak informasi berupa sampah. Karena di banjir itu juga biasanya membawa sampah. Ada ajaran sesat, ada relativisme. Ya benar menurut saya. Menurut kamu bagaimana? Kan hak asasi kami, misalnya satu contoh ajaran sesat dalam gereja. Kami kan berhak untuk mencintai bagi kaum yang sesama jenis, suka mencintai. Terus bela kami, maka di gereja Eropa pendeta yang tidak mau memberkati orang suka sesama jenis akan dikucilkan. Tapi gereja Indonesia sampai hari ini tetap berpegang pada itu. Itu salah satu contohnya relativisme. Ya kami kan benar, kami manusia, kami berhak atas kasih. Nah, aksi tubuh Kristus dengan karunia dan pengajaran gereja wajib saling membangun, bukan saling menjatuhkan, agar di dalamnya kita tidak terombang-ambing. Efesus 4 ayat 14. Ayo tujuannya kita baca kembali Efesus 4 ayat 14. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi jelas sekali perlunya sebagai tubuh Kristus kita tidak terombang-ambing. Kapal terombang-ambing, dia pasti akan lama-lama mabuk orangnya, mungkin juga tenggelam, untuk kapalnya sendiri akan kalah. Biarlah kita juga tidak akan terombang-ambing. Nah, kaitannya dengan pemazmur yang kita baca tadi, di mana dikatakan bahwa kita akan kuat kalau kita bersama. Sungguh alangkah baiknya jika saudara-saudara hidup dengan rukun untuk menjaga yang namanya kerukunan dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Pentingnya kedewasaan, mengasihi, mengampuni, menerima, dan juga kita mau menghargai orang lain. Bagaimana tubuh Kristus tetap bertahan di tengah-tengah zaman yang berubah? Ya, tahan itu berubah. Yang pertama, melekat kepada kepala gereja. Siapa kepala gereja? Kristus. Ada peserta kata kesaksi di tempat lain bukan tempat ini. Siapa kepala gerejamu? Padahal sudah dewasa ya. Iya Pak Pendeta. Siapa kepala gereja? Kami baru membahas bagian ini, tapi dia Pak Pendeta. Ya. Baca kembali. Kepala gereja siapa? Kristus. Kita adalah tubuh, jadi melekatlah kepada Kristus yang sumber kehidupan ini. Maka kita akan ditopang. Gereja tak bertahan sebagai tubuh Kristus di tangan zaman. Berpeganglah pada itu dengan apa? Doa, firman, belajar taat. Kembangkanlah karunia-karuniamu masing-masing, setiap jemaat dilayani dan terlibat dalam pelayanan. Maka semua yang punya karunia, misalnya yang punya sekolah teologi, boleh melayani Tuhan. Yang tidak punya sekolah teologi, yang memang rindu melayani dan merasa Tuhan saya mau melayani, yang tidak ada kesempatan, silakan melayani dalam gereja. Maka gereja kita yang kurang sekarang yang perlu dihidupkan sekarang komsel, kelompok-kelompok kecil, supaya itu cuma bisa berkumpul. Kalau kelompok besar kadang-kadang ya kadang-kadangnya firman Tuhan tidak sampai ke perilaku setiap hari. Berikutnya dikatakan dengan menerima dan mengundang atau memakai menggunakan setiap karunia itu, libatkan diri. Maka jangan heran kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak mau melibatkan diri lagi. Tetapi karunia, paling tidak Tuhan memberikan kita karunia berapa? Alkitab berkata berbeda. Setiap orang percaya paling tidak satu karunia. Ubarkan karunia itu, kembangkan dalam gereja. Oh saya bisa memiliki ini, oh saya
sesuai dengan kemampuannya. Seperti saya kemarin itu jujur sama Bapak, bilang Pak, minta maaf sekali. Beta ini orang yang kalau laptop, kalau tulis pintar. Karena dulu semia, komputer dan belajar sedikit lah. Tetapi kalau masalah pagar, pernah beta ikat ini pagar beberapa kali dengan isi juga sebersih semen. Tapi masih kemudian terbalik. Ya itu memang kondisinya dan memang beta bukan ahli bangunan. Pak Alina, ya itu Pak ya harus pengalaman. Iya, kalau saya berpengalaman karena saya campur semen, saya tempel saja, harusnya ditanam dulu. Ya itulah kelemahan. Tetapi makanya kita harus saling melengkapi. Dan penerapan yang berikutnya, ayat berikutnya terakhir, komunikasi sehat dan saling menopang dalam kasih. Bagaimana dalam keluarga, dengan anak-anak, bagaimana dengan rekan kerja, bagaimana di tempat di gereja. Apakah komunikasi kita sudah sehat? Efesus 4 ayat 15 sampai 16 ini. Biarlah kita sebagai anggota tubuh saling berhubungan, menghubungkan diri bahwa saya membutuhkan satu sama lain. Dalam gereja itu ada kasih, ada kata-kata jujur, ada kata-kata yang menghargai, ada kata-kata yang membangun, dan ada sikap yang dilandasi dalam kasih. Kalau ada perbedaan, selesaikan perbedaan dengan cepat dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saling menasihati dengan lemah lembut, saling menguatkan dan dalam persekutuan. Itulah yang diperlukan. Maka penerapan yang bagian terakhir, bagian ini dikatakan Bapak Ibu Saudara jemaat IGD Yerusalem yang ada. Nah ini ada fotonya, ada foto minta maaf yang mengatakan. Nah penerapan dalam jemaat kita apa sih? Kesatuan dalam keberagaman. Kita satu di Kristus. Amin. Tapi kita beragam. Ada yang penting, ya jangan marah sama saya yang katakan. Ada yang lurus, ada yang kurus, ada yang tergode, gadol bahasa Yunani makanya. Ada banyak macam karakter ABC, tapi kesatuan dalam keberagaman itu. Yang kedua, pelayanan kita harus berbasis kepada apa? Karunia. Jangan paksakan. Beta memang karena paksakan diri, buat pakar sebelum Desember November lalu itu ya pokoknya semen ada di situ sisa kemudian tempel. Tapi tempelnya angin gitu, jauh nggak waktu. Maksudnya karena kita berusaha sebenarnya memperbaiki waktu lalu. Berikutnya dikatakan kepemimpinan kita ini bersifat apostolik sinodal. Apa sih apostolik? Kita ini utusan. Dalam gereja pun kita utus, maka selalu dalam akhir ibadah selalu ada penutusan. Ulanglah bahwa Tuhan melakukanlah itu, maka berkat Allah akan menyertai. Penyertaan Tuhan menolong. Demikian juga dalam kepemimpinan, demikian juga di dalam semua hal. Maka pentingnya kita memahaminya, menjadi berkat juga bagi masyarakat. Ya puji Tuhan, saya mendengar informasi beberapa orang tua yang sharing sama saya. Oh iya, puji Tuhan ya, gereja ada PAUD-nya. Iya, aku mama seperti itu. Bagus di sini itu supaya anak-anak kita bisa belajar. Dan itu katanya di sekolah itu anak-anak dari PAUD kita bermata ini untuk kecil dari langsung berani bisa membaca. Nah, sedikit saya pernah puji Tuhan. Berarti ada plusnya. Ya, negatif juga ada juga. Nah, berikutnya bertumbuh ke dalam firman di era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, di era digital ini mari kita bertumbuh. Amin. Amin apa sih? Maksudnya adalah bagaimana kita bertumbuh. Ketika kita membaca segala sesuatu, semua yang baik sudah didengar, kita lakukan lagi. Tapi yang tidak benar, yang belum pasti, yang masih kata orang yang cenderung dia kayak ini menjemputkan bersama lain, jangan pernah kita mau. Tetapi mari sebagai gereja yang bertumbuh, sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi, yang sebagai dikatakan tujuan ayat yang ke-15 ini, berpegang teguh pada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dan dalam segala arah kepada Kristus yang terlalu sampai akhirnya nanti kita sampai pulang ke surga dan Tuhan berkata, engkau adalah anak Kristus yang sentiasa dan telah
Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa saat mari kita introspeksi dari kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup bergantung pada Kristus ya? Apakah kita hidup terhubung satu sama lain, saling butuh dengan sesama? Apa kita hidup bertumbuh dan menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah gereja, maupun di tengah masyarakat? Karena bagaikan sepak bola, kita pun satu tim. Tidak bisa kiper berkata, tidak bisa back berkata, karena saya maka gol. Semua menjadi pencetak gol, tetapi tidak semua menjadi pencetak gol, tetapi semua penting untuk kemenangan tim. Demikian juga gereja ini, semua penting untuk memenangkan jiwa, untuk berdoa bagi dunia ini dan kehadiran kita menjadi berkat. Jika strike sombong atau kiper tidak fokus, tim akan kalah. Begitu juga gereja. Kita butuh semua anggota dengan perannya masing-masing. Mari kita dipimpin oleh Kristus sebagai kepala gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami oleh anugerah-Mu sebagai tubuh Kristus mengingatkan kami kembali dalam Efesus dan 1 Korintus berbicara firman-Mu tentang pentingnya kami memahami kami adalah tubuh Kristus, Engkau adalah kepala gereja. Dan tolong kami Tuhan dengan tubuh Kristus di dalam gereja, di lingkungan kami, maupun gereja pada umumnya, di seluruh orang percaya dengan orang-orang percaya. Kami memahami bahwa kami banyak perbedaan, tetapi kami mau menjadi satu untuk memuliakan Tuhan. Kami banyak karunia, masing-masing punya talenta, kemampuan dan hikmat. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa membaca hal itu, supaya kami bisa digunakan di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga karunia dan talenta yang Kau berikan bisa kami kembangkan Tuhan. Tuhan tolong kami juga Bapa, supaya sungguh kami saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Kadang-kadang ada banyak hal yang akan membuat kami egois, ingin mementingkan salah penilaian, dan juga Tuhan Yesus materialistis, tapi sungguh firman mengajarkan supaya kami hidup oleh firman. Terima kasih Bapak, hamba terbatas, ampuni jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan saat ini kami mau menyerahkan biar sungguh kami mampu menjadi tubuh Kristus dalam kesatuan dan dalam pelayanan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.